1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatukan untuk demokrasi. Gerakan kita pada hari ini adalah gerakan yang terkonsolidasi. Perjuangan kelas sosial manusia pun terjadi untuk bertahan hidup dengan berbagai keterlibatan, baik secara ekonomi, sumber daya alam, dan lainnya. Dalam perjuangan kelas ini, di mana kehidupan masyarakat sehari-hari tidak akan terlepas dari konflik sosial. Konflik yang terjadi juga karena adanya ketidakseimbangan atau terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan sosial yang terjadi pun bisa menjadi faktor penyebab munculnya konflik sosial tersebut. Sebelum jauh kita membahas pandangan Karl Marx terhadap konflik, ada baiknya kita pahami sekilas pandangan Marx tentang kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk pertentangan dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan yang ada dengan berpihak kepada kekuatan dominan. 3. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk mendapatkan dan demi keuntungan kaum penguasa. 4. Kelas sosial yang ada dianggap sebagai kelompok sosial yang punya berbagai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga akan berujung konflik. Yang terakhir, paksaan dalam bentuk hukum yang menurutnya menjadi faktor utama untuk memelihara lembaga sosial. Selanjutnya, Marx dalam mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsep, yaitu konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu antara yang lainnya. Kemudian Marx juga memberikan pandangan bahwa sarana dan alat produksi yaitu pada kelas borjuis dan proletar, di mana pada kelas borjuis adalah kelompok yang memiliki sarana dan alat produksi, yaitu perusahaan sebagai modal dalam usaha. Sementara kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi, yaitu perusahaan sebagai modal dalam usaha. Dengan demikian, kaum proletar yang tidak punya alat produksi dan sarana akan memenuhi kebutuhan ekonominya dengan mengandalkan tenaga. Marx menjelaskan bahwa masyarakat terintegrasi karena adanya struktur kelas, di mana kelas borjuis menggunakan tenaga, menggunakan negara dan hukum untuk mendominasi kelas proletar. Disinilah konflik antar kelas pun terjadi melalui proses produksi sebagai salah satu kegiatan ekonomi, di mana dalam proses produksi terjadi kegiatan eksploitasian terhadap kelompok proletar oleh kaum borjuis, seperti misalnya dalam hal fasilitas pendidikan, kesehatan, dan secara ekonomi belum mapan, dengan upah yang diberikan kaum borjuis kepada kelompok proletar. Dengan demikian akan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan sosial terhadap kaum borjuis dan kaum proletar akan semakin terlihat jelas. Marx kemudian mengatakan bahwa keadilan sosial itu akan tercapai apabila kehidupan sosial masyarakat itu tanpa kelas. Konsepsi Marx tentang konflik mulai dari kelas sosial, perubahan sosial, dan kekuasaan dan negara, yang mana itu semua saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Nah, disinilah negara memiliki kepentingan dan kewenangan. Oleh sebab itu, ini yang dimanfaatkan oleh kaum borjuis untuk mendapatkan, memiliki, memegang kendali atas alat produksi. Kaum borjuis juga meminta legitimasi maupun bukti yang sah terhadap kepemilikan yang bisa didapat melalui negara.
Dengan demikian, kelompok berjuislah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusikan. Marx juga mengatakan bahwa dalam konteks ini, hukum dan pemerintahan lebih banyak berpihak kepada kaum berjuis dibanding kepada kaum proletar atau masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat atau kaum proletar akan semakin tertindas, terus tertekan, mengalami dampak atau akibat adanya eksploitasi, yang mana akan terus terjadi perubahan sosial dan dinamika masyarakat, terutama pada warga miskin kecil yang tertindas. Dengan demikian, konflik sosial pun akan muncul karena adanya ketidakseimbangan dan terjadinya ketimpangan sosial atau kesenjangan di dalam masyarakat.